Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi kepada anak-anakku semuanya. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita semuanya masih diberi beberapa kenikmatan berupa kesehatan sehingga kita dapat melanjutkan pelajaran pendidikan agama Islam bersama Bapak Rozik. Baik, anak-anakku yang saya cintai, pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran pendidikan agama Islam yang mana minggu kemarin kita sudah menyelesaikan bab pertama. Sekarang kita menginjak atau melanjutkan bab yang kedua. Sebelum kita melanjutkan pelajaran, mari kita bersama-sama mengawali pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca doa sebelum belajar. Mari anak-anak kita bersama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah, kita mulai pada pagi hari ini sebuah pelajaran dengan berdoa. Mudah-mudahan dengan berdoa ini kita semuanya dalam belajar dikasih kemudahan, dikasih kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku, pada kesempatan pagi hari ini kita melanjutkan bab yang kedua, yaitu mendalami iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Mengapa manusia membutuhkan kitab? Karena manusia membutuhkan pedoman dan petunjuk hidup yang benar. Sebab apa anak-anakku? Karena manusia dikasih dengan akal pikiran dan nafsu. Supaya apa? Manusia dikasih pedoman atau petunjuk supaya bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Mana yang halal dan mana yang haram. Mana yang baik, mana yang buruk. Maka dari itu manusia membutuhkan sebuah pedoman hidup supaya apa? Bisa selamat hidup di dunia maupun di akhirat. Baik anak-anakku, kumpulan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu adalah suhuf. Suhuf itu adalah wahyu Allah yang berupa lembaran dan isinya itu secara ringkas. Adapun suhuf itu diturunkan kepada Nabi Adam alaihissalam, Nabi Sis alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, dan lain sebagainya. Dan adapun yang nomor dua, yaitu adalah kitab, yang mana kitab itu terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu adalah kitab Taurat, yang kedua kitab Zabur, dan yang ketiga adalah kitab Injil, dan yang keempat adalah kitab Al-Quran. Sebelum kita memahami makna-makna atau pembagian kitab, anak-anakku semuanya, mari kita pahami terlebih dahulu makna iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Secara bahasa, iman artinya adalah percaya atau yakin. Sedangkan
menurut istilah adalah mempercayai dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan, dan mewujudkan dalam perbuatan. Baik, anak-anakku yang saya cintai, macam-macam kitab Allah itu terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu adalah kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam untuk bangsa Bani Israel. Kitab ini berisi tentang hukum-hukum dan sistem kepercayaan yang bisa dibenarkan. Terus, yang kedua adalah kitab Zabur. Yang mana kitab Zabur itu diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam untuk bangsa Bani Israel pada abad 10 Masehi, sebelum Masehi di Yerusalem. Isi dari kitab Zabur ini adalah sebuah nasihat agama, doa dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, nyanyian dan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 3 yaitu adalah kitab Injil. Kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada abad 1 Masehi untuk kaum Nasrani di Yerusalem dan ditulis menggunakan bahasa Suryani. Isi kandungan Alkitab ini adalah tentang perintah untuk percaya kepada Allah, membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Adapun kitab yang terakhir, yaitu kitab yang keempat, adalah Al-Quran, yang mana Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada abad ke-7 Masehi. Kitab ini merupakan penyempurna dari pembenaran bagi kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang sebelumnya. Kandungan isi Al-Quran ini adalah yang pertama tentang akidah yang lurus. Yang kedua yaitu adalah akhlak atau budi pekerti. Yang ketiga yaitu masalah ibadah. Yang keempat yaitu tentang muamalah atau jual beli. Yang kelima yaitu tarikh atau sejarah. Baik anak-anakku, itulah tadi 4 kitab Allah yang diturunkan kepada Rasul, di mana kitab-kitab Allah tadi mempunyai isi kandungan masing-masing. Adapun hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah, yang pertama yaitu mengetahui perhatian dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap para hamba-hambanya dengan menurunkan kitab kepada umatnya sebagai petunjuk atau pedoman hidup. Yang kedua, mengetahui syariat dan pedoman hidup yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, dengan pedoman atau dengan kitab, manusia hidup menjadi lebih terarah dan tidak tersesat dalam ke jalan yang lain. Baik anak-anakku, itulah tadi sebuah penjelasan singkat dari iman kepada Allah dan hikmah